Penyelenggaraan BUMDes KKN tematik di periode Gasal 2022-2003 yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bagian Lembaga Pengabdian Masyarakat di divisi KKN atau Pengabdian Mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Rudi Suryanto, SE MACC AK CA sebagai pemateri di pelatihan penguatan kelembagaan badan usaha milik desa, dan yang kami hormati Dr. Aris Slamet Widodo SPMSC selaku Kepala Lembaga Pengabdian Mahasiswa Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Ibu pemerintah kelurahan di seluruh lokasi KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di periode Gasal di 2022-2023, dan teman-teman mahasiswa KKN yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini patut dan wajib selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dengan adanya pemateri juga yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi melalui room Zoom. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa perubahan dengan adanya Islam dan iman yang saat ini dinikmati oleh kita semua. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya Ainul Yakin Albari sebagai Master of Ceremony di kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan BUMDes. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, disusul oleh acara yang kedua yaitu sambutan, dan acara yang ketiga adalah acara inti yaitu materi berkaitan dengan penguatan kelembagaan BUMDes, dan acara yang terakhir dan diskusi beserta penutup. Mari Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, mari kita awali pelatihan penguatan kelembagaan BUMDes pada kesempatan kali ini dengan baca Al-Basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Pengabdian Mahasiswa Lembaga Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Dr. Aris Slamet Widodo SPMSC. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan pelatihan online terkait dengan penguatan kelembagaan badan usaha milik desa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rudi Suryanto PSD selaku dalam hal ini selaku narasumber, namun beliau juga sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa membersamai kami, sekaligus juga sebagai Sekjen Forum BUMDes Indonesia dan Sekjen Asosiasi Akademisi Desa dan BUMDes, sehingga sangat tepat sekali kalau beliau pada kesempatan yang pertama ini membersamai kita semua untuk membedah lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya dalam konsep pengembangan BUMDes di desa kita masing-masing. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kerjasama dan kehadiran teman-teman pengurus BUMDes di lokasi KKN. Izin kami menyebutkan kabupatennya. Yang paling timur ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kemudian agak ke sini ada Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada di teman-teman pengurus BUMDes dari Boyolali. Kemudian juga ada di Wonosobo dan Banjarnegara.
termasuk juga Kota Pekalongan, kemudian Ciamis. Sudah semua ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pengurus BUMDes pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berbincang, refreshing terkait dengan penguatan kelembagaan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman KKN yang sudah membersamai pengurus BUMDes ya pada sore hari ini ya. Dan nantinya kami berharap kita belajar bersama tentang bagaimana menggerakkan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDes. Kita tahu bahwa BUMDes merupakan salah satu guru ekonomi ya yang mampu menggerakkan ekonomi di pedesaan. Tidak panjang lebar, saya rasa nanti akan segera didiskusikan terkait dengan materinya. Namun kami perlu menginformasikan bahwa insya Allah pelatihan series ini nanti akan ada tiga hari, ya, hari Senin hari ini, kemudian akan dilanjutkan pada hari Rabu besok, dan kemudian yang terakhir adalah hari Jumat. Dan insya Allah UMY setelah penarikan KKN, kami merencanakan untuk bersilaturahmi secara offline dengan mengundang Bapak Ibu pemerintah desa, perwakilan dan pengurus BUMDes untuk mengadakan BUMDes Gathering, ya, sehingga kami berharap antar pengurus BUMDes bisa saling bersilaturahmi. Harapannya nanti akan terjalin komunikasi bisnis yang baik yang saling menguntungkan antar BUMDes dari berbagai daerah. Demikian sekilas sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, atas sambutannya. Masuk ke acara yang kedua, yaitu selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Rudi Suryanto, SEMAC, AKCA, dan tadi sudah sedikit dijelaskan berkaitan dengan latar belakang beliau dan siapa beliau oleh Pak Aris. Cuman saya ingin menambahkan beberapa hal yang menurut kami sangat penting untuk disampaikan adalah beliau juga penulis buku. Di publikasi bukunya adalah buku berjudul Buku Peta Jalan Menuju BUMDes Sukses. Artinya hari ini kita sangat bertemu dengan orang yang luar biasa untuk menyampaikan berkaitan dengan BUMDes. Dan yang paling penting juga beliau juga sempat masuk ke dalam TV, teman-teman, di TV One kalau tidak salah dulu, di BUMDes Forum TV One, berbicara tentang ketimpangan dan kemiskinan dana desa bisa apa. Mungkin nanti berkaitan dengan materi, beliau tidak langsung menyampaikan berkaitan dengan penguatan kelembagaan BUMDes seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa kelurahan dan desa yang kemudian belum memiliki BUMDes, sehingga mungkin perlu motivasi dan pengantar terlebih dahulu berkaitan dengan BUMDes. Kepada Dr. Rudi Suryanto, SEMACC, AKCA, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Semoga rekan-rekan, adik-adik KKN, Bapak Ibu pengelola BUMDes semua sehat, bahagia ya Bapak Ibu semua ya. Semangat kelihatannya sore hari ini. Salam hormat kepada Pak Dr. Aris Slamet Widodo atas semua gebrakan dan program-programnya di LPM yang ini langsung menyentuh hajat hidup ya masyarakat ya yang ada di berbagai daerah. Nah, saya senang sekali diberi kesempatan untuk sharing ya beberapa materi terkait dengan perkembangan BUMDes dan juga penguatan kelembagaan ya. Ini langsung saya sampaikan beberapa poin ya yang nanti kemudian bisa mungkin kita jadikan diskusi ya. Oke. Jadi tadi sudah diperkenalkan, mungkin kalau boleh nambahin satu, saya founder bumdes.id. Nanti Bapak Ibu bisa googling bumdes.id, di situ ada banyak materi terkait dengan BUMDes.
mungkin beberapa template juga yang nanti bisa digunakan ya, termasuk juga rekan-rekan mahasiswa ya nanti dalam mendampingi. Kalau diperlukan ada template contoh, nanti bisa lihat di situ, di-download. Nanti kalau belum ada mungkin bisa mengontak kami. Nanti nomornya ada di Mas Ainul, nanti bisa WA, nanti kami coba support ya. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini ada satu output ya yang nyata yang bisa bermanfaat. Nah, saya akan langsung menyampaikan tadi disebutkan buku. Nah, ini pada waktu pandemi kami juga melakukan pendampingan secara online ke mungkin hampir 1.300 BUMDes di seluruh Indonesia, dan pengalaman kami tulis di buku Revitalisasi dan Akreditasi BUMDes. Jadi Bapak Ibu yang belum punya BUMDes, mohon jangan berkecil hati, tetap semangat. Dan juga yang BUMDesnya belum jalan atau masih mangkrak, itu semua kita harus yakini semuanya pasti ada solusi. Nah, beberapa hal yang cukup prinsip udah kami tulis di buku Peta Jalan BUMDes. Nah, ini akan jadi bahan yang akan saya sampaikan di sore hari ini, termasuk beberapa poin di revitalisasi BUMDes. Mengapa kita harus punya BUMDes? Itu sebelum saya bicara masalah kelembagaan, peraturan, tantangan, sebelumnya kita harus menjawab mengapa sih semua desa harus ya memiliki BUMDes. Saat ini ada 74.000 desa dan baru 60.000 yang memiliki BUMDes. Ya, berarti masih ada 14.000 desa yang belum memiliki BUMDes. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki BUMDes masih banyak temannya, masih ada 14.000 ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kenyataannya dari 60.000 itu memang mayoritas belum berjalan dengan baik. Nah, salah satu alasannya itu adalah salah memilih bidang usaha. Maka di sini nanti kita akan sampaikan beberapa prinsip dan kunci bagaimana memilih usaha yang tepat. Salah satu kunci memilih usaha yang tepat bagi BUMDes itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, dengan perubahan lingkungan. Nah, saat ini kita cukup bersyukur bahwa kita telah lewat dari masa pandemi, sudah tidak ada mungkin di beberapa tempat kewajiban untuk memakai masker, tidak ada pembatasan, PPKM sudah dicabut, sehingga kita harus menyambut perubahan ini dengan kembali menjalankan bisnis-bisnis yang bisa ya atau perlu mengumpulkan banyak massa ya. Sehingga ini menurut kami ada momentum yang bagus, pandemi berakhir, nah desa ini harus segera bergerak, apa yang dulu belum bisa dilakukan, harusnya sekarang ini bisa kita lakukan. Nah, hal lain yang cukup ironis sebenarnya, pandemi berakhir, tapi bukan berarti krisis ini juga berlalu ya. Masih ada tantangan-tantangan yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah kenaikan harga pokok. Jadi harga telur kemarin sempat naik, harga cabai, harga beras dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya berita buruk bagi orang yang tinggal di kota, tetapi berita positif bagi yang tinggal di desa. Karena semua bahan ini diproduksi di desa. Sehingga kalau ada desa, kok susah, harga cabai naik, harga telur naik, harga padi naik, harga beras naik, itu berarti desa yang sudah meninggalkan kodratnya. Karena kodrat desa itu adalah tanam yang kita makan dan makan yang kita tanam. Maka kita harus mulai sekarang membalik ya, mulai dengan makan dari yang kita tanam. Dan semua bisa ditanam, bisa diproduksi di desa. Jadi banyak orang desa mulai menanam dulu, kemudian nanti yang makan nggak ada atau bingung siapa ini yang makan. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana gerakannya itu balik, makan
apa yang kita tanam. Baru kita menanam yang kita makan. Nah, cuma ini tantangan karena mayoritas kalau kita lihat orang desa itu lebih suka membeli produk dari luar desa. Sebenarnya kalau kita kembalikan makan yang kita tanam, harusnya BUMDes itu tidak kesulitan nyari usaha. Karena seluruh penduduk desa itu adalah market yang sangat potensial untuk membeli apapun yang kita produksi. Cuma problemnya adalah warga desa lebih suka membeli produk dari luar. Karena produk dari luar dianggap lebih berkualitas, lebih keren, lebih murah. Nah, inilah yang harusnya coba kita mulai semangatnya, kembalikan lagi makan yang kita tanam dan tanam yang kita makan. Karena di tahun-tahun ini dan ke depan, ketahanan pangan, isu ketersediaan pangan ini akan jadi masalah yang penting. Dan ini potensi, di balik masalah ini ada potensi yang besar. Nah, kalau kita lihat pergerakan ekonomi, sekarang bergeser Bapak Ibu semua, dari yang dulu kita anggap di kota ini sebagai sumber ya, pengharapan, penghidupan, ada perusahaan-perusahaan yang kita kenal dengan startup, tapi ternyata kenyataannya mereka sekarang sedang PHK besar-besaran. Ada 200.000 karyawan yang di PHK dari perusahaan teknologi ya, termasuk Amazon, Microsoft, Facebook ya, atau Meta, Google, itu sekarang sedang ada PHK besar-besaran, termasuk juga di Indonesia. Ada banyak sekali perusahaan teknologi. Artinya, ekonomi ini sebenarnya sekarang sedang bergerak ke desa. Jadi ada berbagai riset yang menyampaikan bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia di tahun 2025 itu akan didongkrak dari ekonomi perdesaan. Sehingga saya kembalikan di sini ke Bapak Ibu semua. Ketika semua orang itu nanti bakal menyerbu desa, semua orang bakal kembali ke desa, semua orang akan kembali menanam, memproduksi di desa, kok kita malah pengen pergi keluar. Nah, ini ada yang terbalik di sini. Ya. Nah, ini adik-adik nanti akan bisa lihat di desa itu semuanya ada. Ada tanah yang luas, ada air yang bersih, ada udara yang sehat. Itu semua kalau kita kelola itu merupakan komoditas paling penting di tahun-tahun 2025 sampai 2030. Orang nanti akan bingung nyari udara yang sehat, nyari air yang bersih, nyari pangan yang sehat. Nah, sehingga sekarang mulai harus kita kembali lagi ke desa untuk memproduksi hal yang paling mendasar yaitu pangan, apa yang kita makan. Nah, ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana kita menanam kembali lahan-lahan yang nggak kepake, kemudian makan atau memproduksi, mengkonsumsi apapun yang kita hasilkan dari desa. Hal yang lain, yang sekarang kalau kita di Jogja, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, wisata ini sudah kembali bangkit, dan survei menyebutkan 83% orang yang wisata itu pengen pergi ke desa. Sehingga sekarang kita kalau ada alam yang begitu indah, ada masyarakat yang begitu ramah, itu tidak kita kelola jadi wisata, ini kerugian besar. Kemudian orang yang datang ke desa sebagai wisatawan itu mereka pengen makan di tempat yang luar. Jadi pengen makan di tempat yang alami gitu kan ya. Kemudian 72% pengen makanan yang sehat, pengen makan atau minum jamu herbal, organik. Kemudian yang gluten free, plant based, vegetarian, ini yang akan menaikkan. Jadi kalau saya hubungkan 3 hal tadi, satu memang kondisi kita belum baik-baik saja. Ancaman resesi, ancaman krisis itu masih ada. Yang kedua, justru ketika kondisi ekonomi berat, orang akan kembali ke kebutuhan dasar, yaitu apa? Makan, pangan. Desa sekarang masih punya potensi yang luar biasa untuk kita kembalikan lagi sebagai basis produksi pangan dan kita gabungkan dengan konsep wisata. Ini kalau kita mungkin di Jogja, Pacitan, tadi ya Gunung Kidul itu saya yakin ini potensi wisatanya tinggi. Nah, kenapa butuh BUMDes? Satu-satunya lembaga yang bisa menjadi wadah dari berbagai pihak tadi itu hanya BUMDes problemnya Bapak Ibu.
kalau kita lihat satu-satunya lembaga yang boleh dapat dana desa itu hanya BUMDes. Padahal dana desa ini masih akan ada di tahun-tahun ke depan, selalu jadi prioritas untuk ada penguatan dana di BUMDes. Jadi ketika UMKM, Pok Darwis, Gapoktan itu kesulitan mencari dana untuk modal, BUMDes sudah disediakan, tidak perlu mengembalikan. Ini harus dimanfaatkan. Satu di situ, ada jelas sumber pendanaannya dari dana desa. Yang kedua, sekarang dengan adanya PP 11 nanti yang akan kita jelaskan, ada pengakuan badan hukum BUMDes. Maka sekarang problem yang ada di desa, Pok Darwis, Gapoktan, kelompok UMKM itu selalu terkena izin, terkena legalitas hukum dan lain sebagainya. Sekarang cukup bergabung di BUMDes. Makanya BUMDes yang kita maksud di sini itu adalah BUMDes bukan sebagai pelaku, tapi BUMDes sebagai wadah atas pelaku-pelaku yang sudah ada. Gapoktan, Pok Darwis, UMKM, kelompok ibu PKK, anak muda itu beraktivitas, memiliki kegiatan usaha. Nah, diwadahi oleh BUMDes. BUMDes sebagai wadah dan masyarakat sebagai isinya. Nah, pemerintah sebagai pendukung dalam sisi legalitas dan memberi dana. Ini akan ketemu. Ini yang beberapa yang telah kami lakukan. Satu di Gosari. Dengan ini Gosari itu jadi desa teladan di tingkat DIY. Ini dia memanfaatkan lahan yang tidak terpakai, dia suburkan lagi dengan biodynamics. Biodynamic ini adalah pola peningkatan unsur hara tanaman tanpa harus pakai bahan kimia, dengan pakai bahan di sekitar kita. Nah, ini nanti saya yakin dari Pak Aris ini karena calon profesor di pertanian ini mesti sangat paham ya bagaimana cara kembali ya mengolah, mendinamisasi kondisi lahan yang tidak terpakai untuk bisa ditanam. Ditanam tidak usah yang aneh-aneh ya. Ditanam apa yang dikonsumsi oleh warga. Maka di kiri bawah ini ada adik-adik Karang Taruna, keliling tiap rumah, ini ada 3.500 kakak, dan di situ 70% ternyata membeli sayur dari luar. Nah, ini kemudian dihubungkan. Ada warga yang membutuhkan sayur, ada lahan yang nggak kepake, ada padat karya tunai desa yang bisa digunakan untuk nanami, ada program ketahanan pangan yang untuk bisa beli bibit, ada BUMDes yang jadi wadah dan ini jadi. Makanya ini salah satu jadi percontohan yang ini sedang kita coba replikasi di banyak tempat ya dengan program ketahanan pangan dari desa. Kemudian ini contoh lain ini di Kemudo, BUMDes kerjasama dengan CSR, kemudian dia membuat toko desa, tapi dia memiliki pola, menurut kami pola pemasaran yang menarik. Karena dia minta pabrik yang ada di sekitar desa itu untuk memberi voucher. Dan vouchernya ini hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di BUMDes. Maka tiap hari omsetnya ini sekitar 4 juta sampai 20 juta. Nah, ini adalah bagaimana model bisnis pemberdayaan di era saat ini, bukan dengan ngasih charity atau ngasih santunan, tetapi ngasih modal bisnis. Dan kemudian desa itu dipandang menjadi atau dipercaya menjadi mitra bisnis pabrik-pabrik yang ada. Nah, ini model bisnis yang kedua ya. Tadi model bisnis yang pertama, bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai. Cari lahan yang tidak terpakai di desa, kemudian ditanami dengan padat karya tunai desa dengan ketahanan pangan, dananya itu sekitar 200 sampai 400 juta. Kemudian dibeli oleh warga, mungkin untuk bagian dari paket sembako di BLT atau untuk konsumsi. Sehingga ini duit akan berputar, itu model bisnis yang pertama. Model bisnis yang kedua, cari mitra, ini bisa CSR, bisa pabrik, bisa apa. Kemudian kita jadi mitra. Ini kemudian ditunjuk untuk mengelola bisnis atau pengelolaan sampah kering. Nah, dari situ mereka dapat modal, kembangkan jadi toko, kemudian minta pabrik ngasih voucher ke karyawan, karyawannya akan beli. Sehingga kita nggak jadi penonton, tapi kita juga ikut bermain ya dalam apapun potensi yang ada. Ini model bisnis yang kedua dengan kemitraan. Model bisnis yang ketiga itu adalah dengan wisata berkelanjutan ya. Wisata dengan community based tourism.
wisata yang melibatkan komunitas yang ada di desa. Ini ada di Desa Sekapuk. Ini sebelumnya adalah bekas tambang seperti yang di atas seperti ini, kemudian butuh dana 7 miliar untuk menyulap sampai di bawah. Dananya dari mana? Mereka patungan, Bapak Ibu. Jadi ada kurang lebih 1.000 kakak yang menabung 8.000 tiap hari, 200.000 tiap bulan, kemudian BUMDes narii 200.000. Setahun dapat 2 juta, itu kemudian tabungan dikonversi jadi modal. 2 juta kali 1.000 kakak 2 miliar. Nah, 2 miliar dia membuat satu plot untuk kemudian dihidupkan wisatanya. Nah, sehingga ini ketika bisa dilakukan di Sekapuk, kenapa nggak bisa kita lakukan di Gunung Kidul, Pacitan, dan lain sebagainya? Kumpulkan dana 2 miliar lewat tabungan masyarakat, kita akan bisa membangun apapun yang kita impikan di desa kita. Dengan wadah BUMDes, ini aman, tidak dikejar-kejar OJK. Coba Bapak Ibu membuat model kayak gini tidak diwadahi BUMDes, bakal dikejar-kejar OJK karena itu termasuk pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin. Tapi BUMDes diberi kewenangan, diberi perlindungan hukum, dan bisa melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Akan ada banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita kompak dengan masyarakat, dengan BPD, dan dengan kepala desa. Nah, ini tidak hanya terjadi di Jawa, ini salah satu yang kita dampingi, bahkan saya belum pernah ketemu langsung dengan direktur, ini direktur BUMDesnya, kita hanya lewat Zoom, lewat WA, lewat telepon-teleponan, lewat mitra pendamping kita yang ada di sana, tapi dia bisa menyulap lahan yang awalnya lahan kebakaran, ini bisa ditanami nanas, kemudian dikelola oleh ibu-ibu PKK, kemudian dia packaging, sekarang bisa diekspor. Ini cerita nyata bagaimana desa-desa yang awalnya miskin, tapi dengan kekompakan, dengan kreativitas, dan dengan BUMDes mereka itu bisa sejahtera. Nah, kemudian contoh-contoh lain masih banyak. Kami dipercaya dengan beberapa mitra, contohnya dengan BNI, ada program Halo Desa, dengan BRI, ada program Desa Brilian, itu ini terus bergulir ya, dengan Dikti, ada beberapa program dulu dengan Kedereka. Ini ada banyak sekali program, Bapak Ibu, yang sebenarnya menyasar ke desa, tapi mereka butuh mitra. Dan akan lebih mudah mitranya itu adalah BUMDes. Nah, sehingga kita kembalikan ke Bapak Ibu semua sekarang, apakah ya mau menyambut ya berbagai peluang yang ada dengan BUMDes atau kita akan menunggu. Nah, saya ingin menyampaikan seperti ini. Apa sih persamaan dari BUMDes-BUMDes yang saya ceritakan tadi ya? Ini saya belum menceritakan BUMDes Panggung Harjo, BUMDes Melanggeran, BUMDes Jatirejo. Jadi setiap desa sekarang, setiap kabupaten sekarang ada percontohannya kita yang ada di Jogja ini mau kita kembangkan. Nanti harapannya yang didampingi dari UMY, dari KKN UMY ini jadi percontohan minimal di kecamatan atau kabupaten masing-masing karena formulanya udah jelas, Bapak Ibu. Ini persamaan dari seluruh BUMDes yang sukses yang kita dampingi itu satu, itu memang dari penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan itu apa? Satu, bahwa dimulai dari niat. Niatnya BUMDes itu harus jadi penggerak ekonomi yang ada di desa. Niatnya harus benar-benar memberi kontribusi nyata pada masyarakat desa di situ. Nah, untuk melakukan itu perlu ada dua hal ya. Penguatan BUMDes itu sebenarnya ada dua, penguatan usaha dan penguatan kelembagaan atau tata kelolanya. Karena waktunya ini terbatas, kita berbagi ada 3 hari pelatihan. Hari ini saya mencoba menjelaskan penguatan kelembagaan. Nah, besok ada beberapa pembicara yang sangat kompeten akan menjelaskan untuk penguatan usaha dan akuntansi. Itu paket yang formula yang kita gunakan di setiap BUMDes yang kita dampingi tadi. Nah, penguatan kelembagaan itu dimulai dengan mengembalikan lagi pemahaman BUMDes sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang desa. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami BUMDes itu harus membaca dulu undang-undang desa. Nah, di undang-undang desa itu ada 2 hak
yang sangat mendasar, yaitu hak asal-usul dan hak subsidiaritas. Ya, hak asal-usul atau yang kita sebut asas rekognisi itu adalah memahami bahwa desa sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada, sudah mandiri, sudah berjalan dengan baik. Karena apa? Karena masyarakatnya itu memiliki adat istiadat, memiliki kelembagaan yang bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Yaitu apa? Musyawarah. Sehingga sekarang saya bisa menyampaikan BUMDes-BUMDes yang nggak jalan itu mesti musyawarahnya macet. Mesti ada ketidakkompakan antara direktur, BUMDes, kepala desa, dan BPD. Maka penguatan kelembagaan itu harus dimulai dengan desa kembali lagi ke jati dirinya, yaitu menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah. Nah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kita harus menghilangkan kata pokoknya. Itu kalau di diskusi itu pokoknya itu udah gak ketemu nanti. Tapi kalau kita itu masih mau duduk bersama, masih bisa musyawarah, mesti ketemu. Karena kata kunci keberhasilan BUMDes itu kekompakan direktur, kepala desa, dan BPD. Jadi penguatan kelembagaan itu dipandang sederhana saja Bapak Ibu. Lembaga yang kuat, BUMDes yang lembaga kuat itu kalau direktur, kepala desa, BPD-nya akur, itu lembaganya kuat. Nah itu satu, itu bagaimana cara mengakurkan, ya kembali lagi ke musyawarah, kembali lagi dengan semangat gotong royong. Kalau kita nggak bekerja sama, maka nasib kita itu akan seperti ini. Yang berikutnya, tadi yang sudah saya singgung, ketidakmampuan dalam memilih usaha yang tepat. Nah ini ada adik-adik mahasiswa bisa memetakan bersama, adik-adik mahasiswa ini adalah adik-adik yang penuh ide kreatif, millennials, punya jaringan yang luas, punya mata yang lebih sensitif, ini usahanya bakal laku atau enggak. Nah ini dikombinasikan. Desa punya produk yang bagus, tapi kalau tidak dikemas dengan baik, tidak akan bisa terjual secara luas. Nah ini kombinasinya di situ. Desa itu produksi, adik-adik mahasiswa ini mengemas dengan sentuhan milenial. Nah kemudian setelah usaha jalan memang perlu ada kapasitas manajerial yang ditingkatkan. Maka besok ada pelatihan akuntansi BUMDes. Sangat penting karena usaha apapun tanpa pengelolaan keuangan yang baik itu mesti akan menuju kebangkrutan. Nah terakhir itu inovasi. Nah ini balik lagi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa itu adalah gudangnya inovasi. Nah ini tinggal ditemukan saja. Nah 5 hal yang menjadi kendala di dalam banyak BUMDes yang tidak berkelanjutan itu selalu dimulai dari aspek kelembagaan, yaitu tadi pemahaman dasar terkait dengan aturan. Sekarang ada PP 11 tahun 2021, nah kita mulai dari situ, kita baca, di situ sudah lengkap. Cara membentuknya bagaimana, nanti kalau ada pegawainya yang mundur bagaimana, kalau ada yang korupsi bagaimana, kalau nanti usahanya bangkrut bagaimana, itu sudah diatur dengan sangat jelas di PP 11. Dan PP 11 ini tingkatannya tinggi sekali, Bapak Ibu semua, karena ini langsung di bawah undang-undang. Jadi BUMDes bukan hanya urusan Kementerian Desa, tapi sekarang udah semua lingkup kementerian karena dipayungi dengan PP 11. Nah, mungkin saya akan masuk ke beberapa aspek terkait dengan poin-poinnya, mungkin di kelembagaan supaya nanti ada waktu untuk diskusi. Yang jelas pegangannya 2 saja Bapak Ibu, sekarang PP 11 tahun 2021 dan Permendesa 3 tahun 2021. Nanti ini semua ketentuan tentang BUMDes sudah terjawab. Ini di googling, ini ada, nanti adik-adik silahkan googling, baca. Kalau ada pertanyaan, coba dibaca dulu dari peraturan itu bunyinya bagaimana. Baru kita menjawab dari situ. Nanti kalau ada kendala, mungkin bisa konsultasi dengan kita. Nah, PP 11 ini ada beberapa hal yang sangat berbeda ya, sangat signifikan. Yang pertama dan utama adalah pengakuan dan penetapan penyetaraan BUMDes sebagai badan hukum.
Jadi badan hukum sekarang BUMDes itu sekarang dibentuk lewat musyawarah desa, dituangkan di dalam Perdes, peraturan desa, tetapi sekarang dari Perdes itu nanti bisa didaftarkan untuk disetarakan punya badan hukum layaknya koperasi, layaknya PT, layaknya yayasan. Dan ini luar biasa, belum pernah terjadi di sejarah kita ada badan hukum yang baru. Selama ini yang kita kenal ya badan hukum itu cuma PT, koperasi, tambah yayasan. Nah sekarang ada BUMDes. Jadi apa yang bisa dilakukan yayasan, apa yang bisa dilakukan oleh PT, dan apa yang bisa dilakukan koperasi itu sekarang bisa dilakukan BUMDes. Itu adalah power yang luar biasa ya. BUMDes ini memang sangat istimewa, memiliki keistimewaan sehingga meskipun didirikan di desa, meskipun pendiriannya lewat Musdes, tapi memiliki hak yang sama, memiliki kewenangan atau mungkin memiliki juga peluang yang sama seperti yayasan, koperasi, dan PT. Maka saya tegaskan di sini, BUMDes bukan koperasi, BUMDes bukan PT, apalagi BUMDes bukan yayasan, tapi dia adalah badan hukum yang baru. Jadi ada 4 badan hukum di Indonesia, sekarang yang setara, yang ini merupakan hadiah ya terbaik bagi BUMDes, karena ada banyak sekali peluang bisa terbuka dari sini. Nah ada 13 hal atau ada 17 hal yang diperlukan. Di sini jelas tentang pengertian BUMDes, itu ada perubahan tata cara pendirian, anggaran dasar itu apa saja, organisasinya bagaimana, sekarang perlu menyusun rencana kerja, ada kepemilikannya harusnya bagaimana, unit usaha, pengadaan barangnya bagaimana, kerjasama. Ini ada semua diatur di PP 11 tahun 2021. Sehingga kalau kita merujuk ke sini, maka kita akan aman. Ya, ini beberapa poin yang mungkin nanti bisa dibaca, materinya akan saya share ke Mas Ainul. Nanti mungkin bisa di-share. Satu ya, ada perubahan pengertian. Kalau dulu BUMDes ini merupakan badan usaha, sekarang BUMDes ini merupakan badan hukum. Nah, badan usahanya di mana? Di unit-unit usaha yang ada di bawah BUMDes. Maka di beberapa kesempatan saya sebut BUMDes ini adalah BHMD, Badan Hukum Milik Desa. Karena dia sebagai badan hukum milik desa, dia bisa membuat badan-badan usaha. Dia bisa membuat PT, dia bisa membuat, bahkan bisa mendirikan yayasan. Kemudian dari situ ada usaha-usaha pendidikan, ada usaha-usaha bisnis, itu semua bisa dikelola oleh BUMDes. Makanya tadi kembali lagi bahwa maksud tujuan BUMDes itu adalah sebagai wadah. Nah, kegiatannya BUMDes itu tidak semata-mata kegiatan ekonomi, bisa pelayanan umum. BUMDes mendirikan Polindes bisa, mendirikan sekolah bisa, mendirikan PAUD bisa, pengelolaan air bersih bisa, sampah bisa. Kegiatan dagang bisa, wisata bisa. Karena cakupannya 2. Boleh kegiatan ekonomi, boleh pelayanan umum, boleh dua-duanya. Kemudian perubahan mendasar bahwa BUMDes ini bukan pelaku, tetapi sebagai wadah ya, konsolidasi produk, penampung, inkubasi, stimulasi. Maka harusnya tidak ada kebingungan untuk BUMDes ini usahanya apa. Karena usahanya BUMDes adalah usaha masyarakat yang bisa diwadahi. Jadi tinggal lihat Pok Darwisnya usaha apa, Gapotannya usaha apa, UMKM-nya usahanya apa, terus kemudian dirangkul, kemudian bagaimana kita rembuk, kita musyawarahkan, berbagi peran, berbagi hasil, sehingga ini semua bisa jalan dengan baik. Karena sekali lagi fungsi BUMDes bukan pelaku, tapi dia sebagai wadah. Nah mungkin itu dulu Mas Ainul, mungkin ngambil kesempatan untuk rekan-rekan kalau ada yang didiskusikan, mungkin di chat juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan coba kita respon. Monggo. Ji, baik. Terima kasih Pak Rudi Dr. Rudi atas penyampaian materinya. Ada beberapa hal teman-teman yang sangat penting, Bapak Ibu juga yang sangat penting untuk digarisbawahi, bahwasanya kita harus kembali ke masa lalu kita berkaitan dengan pola hidup kita.
yaitu makan dari yang kita tanam dan tanam apa yang kita makan. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan kita pribadi, maka bisa dibilang juga kita sudah berkontribusi bagi perekonomian diri kita, keluarga, maupun masyarakat secara umum, dan bisa juga negara gitu kalau misalkan kita bisa berkontribusi lebih besar dari apa yang kemudian kita miliki hari ini. Itu Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi. Baik, kita langsung ke selanjutnya, yaitu adalah diskusi berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang hadir di room Zoom pada kesempatan kali ini, jikalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan langsung di unmute dan penyampaian pertanyaannya apa. Insya Allah nanti di akhir sesi akan kami kabarkan, atau nanti setelah kami melakukan monitoring evaluasi ke lokasi, insya Allah nanti akan ada door prize dari kami di setiap kegiatan BUMDes ini. Di setiap kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan BUMDes di selama 3 hari ini, nanti akan kami pilih berapa orang yang kemudian berkontribusi besar di kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan BUMDes, akan kami kasih door prize. Sehingga monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik. Halo. Ya baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Sukodono, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Oke. Apa yang disampaikan Bapak tadi sudah jelas gamblang. Namun kami sebagai Kepala BUMDes baru, kami mohon petunjuk. Yang pertama, kami kalau boleh minta bukunya tadi atau beli atau gimana. Yang kedua, untuk BUMDes kami yang barusan hari Sabtu kemarin dirikan, yang sebelumnya BUMDes di Desa Sukodono, Matisuri. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa nih? Dari Bapak Eko Wardoyo. Pak Eko Wardoyo. Terima kasih Bapak Eko pertanyaannya. Ini Pak Rudi bisa langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Langsung aja saya jawab. Terima kasih Pak Eko Wardoyo. Salam buat rekan-rekan di Desa Sukodono Pacitan. Terima kasih telah merelakan diri menjadi ketua BUMDes ya, karena di berbagai tempat ini memang pejuang atau pahlawan tanpa tanda jasa ya gitu kan. Jadi memang harus berjuang dulu ya. Terkait dengan buku bisa Pak nanti didapatkan, nanti mungkin bisa kontak dari mahasiswa, nanti teknisnya bagaimana mungkin bisa dibantu ya nanti. Bisa ada di online juga Pak, di Shopee dan lain sebagainya, tapi nanti kalau Bapak ada kendala atau apa mungkin bisa dibantu adik-adik mahasiswa ya, bisa dibeli secara online. Kemudian untuk tadi ya, karena Bapak baru terbentuk, mungkin fokus utamanya adalah mengurus sertifikat badan hukum. Nah, nanti bagaimana cara mengurus sertifikat badan hukum itu sudah ada webnya di bumdes.kemendesa.go.id ya Pak ya. Saya tulis di chat. Itu nanti Bapak tinggal melengkapi, ini online semua, tidak perlu pergi ke Jakarta, hanya melengkapi berkas ya, kayak ADART, SK, segala macam itu nanti akan keluar. Nah, dari situ nanti akan membuka banyak peran bagi BUMDes Bapak untuk kerjasama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Eko Wardoyo di Desa Sukodono Pacitan. Monggo kalau mau dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bagaimana dengan Pak Eko Wardoyo? Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Ada satu lagi untuk SK Direktur, Bendahara dan Sekretaris
apa tanda tangan kepala desa, dan untuk yang ke bawah maksudnya apa istilahnya ya, Ya. anggota itu siapa yang berhak untuk menandatangani SK-nya. Oke. Jadi di ketentuan PP 11 tahun 2021 tadi Pak, itu untuk 3 ya, ketua, sekretaris bendahara ini harus dipilih dan ditetapkan di Musdes. Ya, disebut di situ. Maka untuk ada SK itu perlu ada berita acara ya, penetapan pengurus BUMDes yang disetujui di Musdes. Nah, nanti dari kesepakatan itu akan dibuatkan SK. Nah, SK-nya memang yang tanda tangan kepala desa, Pak. Yang menandatangani SK itu dari kepala desa, tapi atas penetapan di Musdes ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi tidak bisa nanti Kades itu asal serta-merta nunjuk, tapi ini belum dibahas di Musdes, itu nggak bisa, karena di PP 11 sekarang udah diatur demikian. Jadi untuk sekretaris ketua bendahara ini harus dipilih dan ditetapkan di Musdes. Nanti setelah terpilih, nah ditetapkan pakai SK-nya memang yang tanda tangan kepala desa. Yang kedua, untuk pengurus di bawahnya, ini sesuai dengan ADART itu cukup dari direktur, Pak. Cuma ini sesuai dengan ADART masing-masing. Ada anggaran rumah tangga di desa tertentu yang menyebut bahwa di situ harus ditandatangani oleh penasihat atau kepala desa, ya itu yang berlaku. Tapi secara umum, untuk di luar ketua, sekretaris dan bendahara itu cukup ditandatangani direktur, SK-nya SK Direktur BUMDes. Demikian Pak, semoga cukup jelas. Siap, terima kasih. Oke. Sudah jelas semuanya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Wardoyo. Baik, untuk selanjutnya dari Tegar. Izin bertanya. Tadi. Dari mana Pak? Silakan. Dari Semanu, Pak. Semanu, Dadap Ayu. Oh, ji. Monggo Pak Tegar. Tegar itu siapa? Misi Pak, di sini tadi ini kan dari mahasiswanya, jadi ada dari BUMDes Kelurahan Dadap Ayu ingin ngomong atas nama Pak Gugun. Oh ya, silakan. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Gunawan Aribowo. Ini warga Dadap Ayu Pak, di Semanu. Oke. Dadap Ayu. Ya boleh, sebentar. Katanya on dulu. Nah, mati lagi nih toh. Udah saja. Oh, ya. Yang pertama saya sampaikan apresiasi Pak untuk UMY. Ini adik-adik mahasiswanya baik. Jadi mereka bisa beradaptasi cepat dengan masyarakat, santun juga, dan dari beberapa informasi di Dadap Ayu, ya mereka baik dengan segala terjemahannya baik. Gitu. Kemudian yang kedua Pak, kebetulan saya fasilitator Pak, tiap hari di Kementerian Desa, tinggal di Dadap Ayu. Dan saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa ke-11 itu kan ada 2 nanti yang bisa dikerjasamakan. Satu di bidang usaha dan kedua itu di bidang SDM Pak Rudi. Kebetulan BUMDes Dadap Ayu ini jadi visi misinya Mas Lurah Pak. Untuk tahun ini, sebelum berlanjut, untuk sertifikat Badan Hukum Kemenkumham ini sudah didapat. Alhamdulillah. Kemudian sudah terdaftar dan sekarang modalnya 300 juta Pak, untuk 360 juta. Rencana nanti kemudian yang 300 itu nanti untuk program ketahanan pangan, tapi diambil peran oleh BUMDes. Namun demikian dengan beban anggaran yang sekian banyak itu harus disesuaikan dengan kapasitas SDM-nya. Nah, kami berharap Pak dari UMY ini ada keberlanjutan program. Jadi pasca adik KKN ini ada sustainability programnya yang nanti bisa kita MOU-kan Pak Rudi. Dengan segala permasalahannya, kemudian SDM-nya ini yang kami ingin kerjasamakan.
Itu. Karena pasca 300 juta nanti masuk rekening dan dibelanjakan, itu akan ada banyak hal yang perlu kami sesuaikan juga. Administrasi keuangan dengan aplikasi Saktinya itu, kemudian juga bagaimana penanganan dampak setelah 300 juta tersebut, Pak. Karena rencana 300 itu setelah nanti petani beban awal itu tidak lagi beli jagung di awal, termasuk hasil pertaniannya juga dibeli, Pak, nanti oleh BUMDes. Ya. Nah, ini pengembangannya ini yang kami ingin kerjasamakan dan juga kapasitasnya, kapasitas SDM-nya. Karena itu Pak Rudi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tak matikan dulu. Matur nuwun Pak Gunawan ya, pendamping dari Kalurahan Dadapayu ya, Semanu ya. Nah, ini luar biasa, ada bukti nyata ya ini. Mungkin saya perkiraannya kepala desanya masih muda ini ya. Jadi visinya luar biasa ya, langsung memberikan dana BUMDes 360 juta dikaitkan dengan ketahanan pangan. Nah, itu memang luar biasa. Tapi saya sepakat tadi memang harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM yang terus-menerus. Nah, di Jogja ini harusnya cukup beruntung, Pak, ada banyak sekali ya lembaga. Selain di UMY ada banyak sekali lembaga yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Kita dari BUMDes ID ini bekerjasama dengan dinas-dinas, Pak. Sekarang kita dengan Biro Bermas, setiap tahun kita ada pelatihan hampir 30, kemudian alumninya juga kita coba kumpulkan, pakai WA Group, kita saling sharing di situ, saling diskusi, karena kalau kita ketemu teman yang cocok itu kan harapannya bisa saling berbagi masalah dan solusi. Dengan Dinas Koperasi di Sleman, kita juga ada percontohan 6. Jadi yang saya sarankan strateginya gimana Dadapayu itu didorong jadi percontohan, Pak. Karena kalau dengan jadi percontohan akan ada banyak pihak yang nanti menjadi concern dan membantu gitu. Jadi kalau Bapak bisa nanti berkunjung ya ke percontohan kita, contoh di Kampung Mataraman, di Kampung Mataraman di Panggung Harjo, besok kepala desanya juga mengisi. Nah, Bapak nanti bisa dengar langsung lah dari praktisinya mungkin di hari ketiga kalau nggak salah. Dan ada mungkin 8 ya lagi yang kita buat memang ini layak menjadi percontohan. Bapak bisa lihat langsung bagaimana membangun sinergitas ya dari kepala desa, masyarakat, BUMDes ini kemudian bisa masuk. Jadi selain ada penjelasan secara konsep, juga bisa lihat buktinya secara langsung ya, termasuk tadi di Kemudu dan lain sebagainya. Kita menargetkan ada 100 lah ya percontohan dari alumni-alumni program yang kita kelola. Dan tadi kata kuncinya memang harus ada sinergi ya, kemitraan, karena kita nggak bisa jalan sendiri, memang harus jalan bersama. Nah, UMY nanti mungkin bisa komunikasi langsung dengan Pak Aris, itu ada program untuk sekolah ya perangkat desa. Jadi selain BUMDesnya ini, perangkat desanya juga harus paham. Itu yang harus disinkronkan. Nah, itu kita ada sekolah perangkat desa ya. Nanti monggo, siapa tahu ada beberapa yang bisa dikolaborasikan gitu Pak Gugun. Tapi saya apresiasi sekali ini, menurut saya ini cikal bakal BUMDes yang bakal jadi sukses ya, karena tadi udah ada visi yang kuat dari kepala desa dan ada pemilihan usaha yang tepat menurut saya, dan ada juga tadi dukungan real modal yang tidak kecil yaitu 360 juta. Gitu. Monggo, kalau mungkin yang lain, karena biar berbagi ini kayaknya cukup banyak yang mau ada tanya, mungkin saya jawab pokok-pokok ya, monggo. Ya betul, terima kasih Bapak Rudi. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang belum jelas, semoga nanti masih ada waktu di akhir bisa ditanyakan kembali Bapak Ibu. Jadi setiap kelurahan atau setiap BUMDes bisa menanyakan satu pertanyaan terlebih dahulu, untuk nanti selanjutnya bisa komunikasi langsung lewat mahasiswa, nanti bisa saya fasilitasi insya Allah. Baik, selanjutnya di KKN 01 UMY. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak Rudi Suryanto. Perkenalkan dulu, saya Sakyo Indrianto dari BUMDes Maju Mapan.
di Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Deket nih ya. Pertanyaan saya, mohon maaf Pak Rudi, mungkin bisa berbagi materi apa yang telah disampaikan supaya bisa kita perdalam di BUMDes kita yang baru terbentuk ini. Alhamdulillah dari Muskal sudah terlaksana, terbentuk kepengurusan seperti itu. Yang kedua mungkin saya dari BUMDes Balai Catur Maju Mapan mohon bantuannya pada teman-teman KKN, teman-teman mahasiswa semuanya bisa bekerja sama kolaborasi dengan kita di BUMDes yang baru ini. Tentunya dari saya mewakili teman-teman BUMDes membutuhkan bantuan dari segalanya, dari pendampingan, mungkin dari usahanya, mungkin dari manajemennya. Nah, tentunya di situ butuh kerjasama. Kita membutuhkan dari teman-teman semuanya, baik yang offline maupun online. Tentunya untuk sekarang ini karena kita tidak melupakan, tidak ketinggalan dengan dunia modern, sehingga kita mungkin kedepannya akan menciptakan kita bisa bekerja sama dengan anak-anak yang lebih muda dari kita, tentunya yang pola pikirnya masih bisa berkembang dengan bagus tentunya menurut saya gitu, sehingga nanti usaha di BUMDes kita bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya Pak Rudi, mungkin pertanyaan saya, di tempat kami terus terang saya sedang menyusun perizinan ke Kemenkumham. Sebelum perizinan kita selesai, apakah kita diperbolehkan untuk membangun unit-unit begitu ya? Karena ini sudah berjalan, ada kesalahan apa tidak dari yang lebih berwenang. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam kenal dari Balai Catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko ya, tadi Eko Sakti ya dari Balai Catur. Terima kasih, ini selamat Pak mengemban amanah, semoga diberi kelancaran, kemudahan. Saya langsung jawab pertanyaan yang terakhir, apakah boleh ya sebelum dapat sertifikat badan hukum itu kemudian beraktivitas? Itu jawabannya bisa Pak. Yaitu kata kuncinya BUMDes ini merupakan implementasi dari kewenangan lokal skala desa. Jadi kewenangan lokal skala desa itu adalah desa diberi kewenangan untuk melakukan segala sesuatu yang diputuskan, disepakati oleh warga di Musdes. Nah, salah satunya ini adalah BUMDes. Jadi kalau usaha Bapak itu berada di lingkup desa, ini bisa langsung gaspol, langsung jalan, Pak. Nah, sertifikat badan hukum itu nanti diperlukan ketika usahanya kemudian udah besar, harus kerjasama dengan pihak ketiga, harus kerjasama dengan pihak luar, dan ini diperlukan. Tapi ya tetap ini paralel ya Pak ya, jadi bukan berarti terus nanti itu tidak diurus gitu kan. Itu tetap diurus dan usahanya tetap dijalankan. Nah, terkait dengan tadi materi ini saya sudah kirim di chat. Nah, silahkan Pak dimanfaatkan, semoga bermanfaat. Itu nanti bisa di-download ya yang udah saya kirim di chat ya. Nanti kalau ada yang masih kesulitan download mungkin bisa minta bantuan mahasiswa untuk mendownloadkan. Nah, mungkin itu Pak ya. Semoga tadi cukup menjawab. Balai Catur ini saya pikir dekat, potensinya banyak ya, memang harus gaspol Pak, harus kencang ini karena ini mumpung ya kondisi ini semua lagi sedang bersiap. Jadi siapa yang cepat ya saya pikir dia yang akan dapat banyak kesempatan. Nah, mungkin itu Pak. Monggo yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Monggo dari BUMDes atau KKN Kebon. Ya. Dermayasa, Pak. Pak Gerarjo, Mas. Oh ya, monggo silakan. Dari BUMDes. Iya, monggo Ibu. Ya. Dari BUMDes Ya. Pak Gerarjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan saya Dani dari Bumdes Pagerarjo. Nggih. Sugeng sonten Pak Nggih, Rudi, monggo. kepanggil lagi di Nggih. Zoom. Nggih, siap. Ya, Siap, terima sehat, kasih Bu. ini Sehat. kesempatan yang luar biasa. Bisa kepanggil Pak Rudi, kebetulan kami selain sudah menjadi salah satu murid Ya. Pak Rudi di Bumdes ID, alumni. Nggih. Kemarin sempat Agak putus, Bu. Ya, teman-teman yang mendampingi dari Bumdes Pagerharjo, suaranya agak putus-putus. Halo? Di skip aja Mas, KKN Darmasa siap. Ya, bentar. Oke, dari ini dulu, dari yang pertama, dari KKN Kebon Harjo atau Kebon Agung? Nah, silakan. Halo? Belum ada suaranya, Mas. Mas Hendra, maju bersama dulu. Nanti dulu Pak Budi. Monggo silakan. Dari Kebon Aku ada suaranya nggak, Pak? nggak ada suaranya. Nah, ini ada suaranya yang Ana Faza. Yang dari Kebon Agung nggak ada suaranya. Langsung aja. Bentar ya Pak. Pakai punya Sebentar Pak, apa-apa. sebentar. Langsung aja. Cabut aja. Oh, Pak. Halo, cek. Dengar nggak suaranya, Pak? Dengar. Oke, siap. Seru. Bisa langsung aja. Langsung aja, Pak. Monggo. Monggo silakan. Kok anunya Nggak usah pakai background, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting suaranya kedengeran. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Bapak. Teman-teman dari KKN UMJ, saya beberapa kali ketemu Pak Rudi offline walaupun jarang ketemu langsung, dan sekarang bisa ketemu secara online. Terima kasih apa ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, banyak hal yang kita perlu sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tadi kelembagaan, ya, penguatan kelembagaan. Kita sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan, nanti akan kita sampaikan yang 2 poin saja. Yang pertama berkaitan dengan kekompakan, ya Pak Rudi, kekompakan, sinergitas antara Bumdes, Pamong dan BPD. Ya. Kemungkinan yang ada di Kebon Agung adalah salah satunya poin di sini, Pak. Jadi pada hari ini harapan kami menghadirkan dari pamong-pamong, ya, terutama pamong-pamong dan BPD. Ternyata beliau-beliau nggak bisa hadir. Harapan kami teman-teman dari Pamong dan BPD itu mengerti betul tentang apa toh Bumdes itu, apa yang harus dilakukan oleh Bumdes, dan apa yang harus dilakukan oleh Kelurahan, Pamong dan BPD. Jadi mereka akan sinkron atau bisa bersinergi dengan kita. Jadi kalau di Kelurahan Kebon Agung sepertinya hal itu yang perlu dikuatkan Pak Rudi. Mungkin kapan-kapan Pak Rudi bisa silaturahmi ke tempat kami, ya, di Kebon Agung untuk memberi penguatan ke teman-teman Pamong, ya Pak Rudi. Karena selama ini kalau kita ya berkaitan dengan program atau analisa usaha yang kita ajukan, itu mungkin akan mentah di jalan, ya, karena Pamong dan akan istilahnya kurang begitu pas, ya, mungkin.
mungkin anggaran juga ya. Untuk tahun ini saja kita nggak mengajukan ya karena kemarin ada informasi BUMDes nggak dapat istilah alokasi anggaran seperti itu. Padahal kalau mengacu di Permendes tahun 8 2022 prioritas pembangunan adalah salah satunya untuk BUMDes, untuk lingkungan dan lain sebagainya. Ternyata alokasi di situ nggak ada. Jadi monggo nanti Pak Rudi bisa memberi penguatan kelembagaan di tempat kami. Pak Rudi langsung datang ke kita ya, kita undang, mungkin kita konsultasi dengan Bu Lurah mungkin nanti. Terus yang selanjutnya untuk manajemen ya Pak Rudi, kita kesusahan untuk manajemen ya. Karena mungkin SDM kita termasuk saya sendiri mungkin ya manajemennya tentang pengelolaan keuangan dan sebagainya itu masih kurang. Monggo nanti mungkin teman-teman dari UMJ bisa membantu kami. Terus kebetulan kita sudah berdiri tahun 2018 Pak Rudi, itu alhamdulillah kita sudah sedikit memberi PADes di kelurahan sampai tahun ini ya, kemarin kita sudah musikal ya, musyawarah khusus BUMDes berkaitan dengan laporan tahunan. Alhamdulillah kita juga masih bisa mengasih PADes. Kita ada beberapa unit yang sudah jalan, yaitu sampah, toko modern, sama kita punya persewaan gedung Pak Rudi. Dan kemarin kita sempat ada kuliner, tapi belum jalan Pak Rudi. Mungkin monggo nanti kiat-kiatnya Pak Rudi kuliner yang ada di tempat kami kemarin belum jalan. Kita sempat memberikan kedai kopi Pak Rudi. Permasalahannya karena kebetulan kemarin kita pasrahkan ke Karang Taruna, biar Karang Taruna punya kegiatan seperti itu. Terus untuk desa wisata Pak Rudi, memang saya kebetulan juga pengelola desa wisata, cuma teman-teman pengelola desa wisata belum bisa dan mau bergabung dengan BUMDes. Jadi saya juga susah solusinya, bermitra juga masih mereka belum mau karena mereka berdiri lebih dulu Pak Rudi. Mungkin solusinya gimana Pak Rudi? Di Kebon Agung prospeknya cukup luar biasa untuk desa wisata Pak Rudi, karena branding kita adalah desa wisata pertanian dan alhamdulillah kita 2021 dapat sertifikasi desa wisata nasional berkelanjutan Pak Rudi. Dan kebetulan kita sendiri pengelolanya salah satunya saya Pak Rudi. Itu terus mungkin pemilihan apa itu unit kegiatan yang perlu monggo nanti bimbingan Pak Rudi yang terbaik bagaimana. Tuh, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi. Monggo nanti dari Pak Aris tak tagih Pak Aris. Kemarin sempat ada wacana sodakoh like. Kebetulan kita kemarin ikut Pak Aris, ikut Desa Wisata Nusantara. Alhamdulillah kita 23 ranking 23 itu belum ada bantuan dari Pak Aris 3.000 mungkin bisa ikut 10 besar saya Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih J. Monggo Pak Rudi. Ini Kebon Agung itu memang saya sering sekali dengar banyak sekali potensinya ya, ini sangat potensial. Dan kita sekarang lagi bergerak lagi Pak untuk menguatkan beberapa desa di Bantul ya, untuk jadi membuat ikon-ikon baru. Nah itu monggo nanti disampaikan Bu Lurah. Kalau memang tertarik ya, ini kan dua sisi Pak. Karena saya di mana-mana nyampaikan, saya nggak mau dampingi desa yang nggak bisa jadi juara. Jadi kalau mau didampingi, yakin nggak ini Kebon Agung bisa juara? Nah kalau yakin juara ya saya dampingi ya gitu kan. Nah itu ya kan. Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan pendampingnya Pak, tapi memang desanya ya. Jadi saya banyak yang desa kayak Kemudu, Panggung-Harjo, ya dulu Ponggok, Puri Mataram, Breksi, itu kan memang desa-desa juara. Ya. Jadi artinya kalau kita itu mendapatkan kesuksesan, itu akan membawa banyak kesuksesan yang lain. Nah ini yang saya biasanya jadikan motivasi ke kepala desa, ke pamong desa, karena kalau desanya sukses itu semua itu bahagia. Ya, masyarakatnya jelas bahagia, bangga, ngaku Kebon Agung itu bangga gitu. Karena apa? Desanya juara. Terus banyak orang datang ke situ dibanding. Kita ini beberapa desa sekarang yang kita ini mungkin yang sebentar lagi kita launching ini dengan Pleret itu dia juara 3 desa teladan nasional, udah langsung diserbu dari Kutai Kartanegara dari mana. Itu ketika ada kunjungan semua jalan, kulinernya jalan, ininya jalan, semua bergerak karena orang datang itu menghabiskan uang. Nah Kebon Agung memang harus nyari dari berbagai keunggulan itu apa yang kira-kira bisa didorong bisa jadi juara nasional. Nah, itu
Kalau ada komitmen kuat dari Bu Kades, ada komitmen kuat dari BUMDes, dari tokoh masyarakat, ya insya Allah bisa. Ini kayak kemarin 6 yang kita dampingi dari Dimkop itu semua bermasalah. Jadi kita memang itu dipilih karena bermasalah ya kita. Tapi dari masalah itu ya bahasanya tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan kalau kita masih mau bermusyawarah. Itu malah jadi beberapa yang awalnya itu tanda kutip dipandang sebelah mata, ini malah leading. Nah, ini bentar lagi juga akan launching. Nah, itu pola-pola seperti itu. Memang harus berani ya, punya satu branding, kayak Kebon Agung itu apa gitu. Nah, itulah yang jadi lokomotif. Nanti tadi desa wisata itu menurut saya adalah hal yang sekarang paling realistis ya untuk kita dorong ke situ, karena Jogja ini kemarin di akhir tahun itu hampir 4 juta atau 6 juta wisatawan datang. Nah itu memang harus kenceng. Nah nanti mahasiswa itu gimana, Instagramnya, TikToknya, segala channel itu harus di-up-kan untuk Kebon Agung itu bisa lebih ramah ketika di web ya. Kemudian masalah manajemen itu memang harus ada kemitraan, Pak. Jadi kalau saya boleh jujur, di semua BUMDes yang jalan baik sekarang ini, di belakangnya mesti ada kayak mastermind sama ada supporting sistemnya. Tidak bisa desa itu sendirian. Mesti ada supporting system. Nah, gimana Bapak bisa menjual Kebon Agung, misalnya ke UMY, ke Pak Aris ini, supaya didampingi terus. Nah, itu pinter-pinternya Bapak. Gimana, apa yang bisa ditawarkan. Jadi harusnya kalau kayak orang jualan itu jangan memikirkan apa yang saya perlukan, tapi harus dibalik. Jadi jangan tanyakan apa yang saya butuhkan, tapi tanyakan apa yang orang lain itu butuhkan, dibalik di situ. Itu yang saya selalu kasih tips ya untuk desa-desa itu. Kalau setiap desa itu minta, oh Pak saya butuh ini, saya kekurangan ini, ya hampir semua desa kayak gitu. Bapak harusnya balik. Wow, kita punya potensi kayak gini Pak, kalau Bapak bermitra dengan kita nanti Bapak bisa gini-gini. Nah Bapak harus menjual. Nah dari situ akan ada mitra, karena tentu kayak jasa-jasa kayak konsultan, pendamping itu mahal. Tapi Bapak bisa dapatkan gratis kalau Bapak ada barter yang cocok. Nah itu ya dilakukan di mitra-mitra kami. Jadi bukan kami yang datangi mitra, tapi mereka yang datang ke kami Pak. Dan mereka memang menawarkan satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nah ini saya kasih clue-nya. Nah coba Bapak pikirkan, karena Bapak butuh jelas tadi pendampingan, butuh sistem, butuh segala macam. Nah apa yang bisa dikasih ya kerjasamanya. Kemudian tadi usahanya sudah, menurut saya sudah memang ini ya kurang lebih sampah, toko modern, sampah ini sekarang di Bantul lagi jadi masalah yang sangat krusial. Jadi kalau Bapak bisa bagus, kuliner itu masih bagus. Memang kemarin agak turun, nah ini harus digiatkan lagi karena dibanding dengan wisata. Mungkin itu Pak, nanti monggo silakan Bapak dengan Pak Aris dengan ini monggo diformulasikan biar ini take and give Pak. Tidak kayak saya selalu memandang BUMDes itu bukan pihak yang kita bantu, tapi mitra. Jadi harus ada take and give. Karena kita bisnis, Pak. Ini harus kita berlatih dalam kacamata bisnis. Dia ngasih saya apa, saya harus ngasih apa. Ini tentu akan ketemu nanti kalau semua itu berpikir ini sebagai pihak yang saling bisa menguntungkan. Begitu, Pak. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin menambah sedikit Pak Rudy. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih Bapak di Kebon Agung. Sebagai informasi bahwa alhamdulillah UMY bisa menjadi fasilitator ya teman-teman BUMDes untuk bisa maju dan berkembang. Dan ini sebagai langkah awal sebenarnya teman-teman semua. Informasi untuk Pak Rudy juga bahwa UMY itu sebagai salah satu kampus wisata ya, yang setiap tahun itu dikunjungi oleh ribuan siswa SMA dan kita memiliki database IO wisata yang cukup banyak. Nah, terkait dengan itu ke depan kita akan mencoba untuk mengkomunikasikan ya tempat-tempat wisata dampingan UMY dengan teman-teman IO ini, sehingga nanti akan terjalin komunikasi yang bagus gitu ya, sehingga ketika datang ke UMY kita bisa menawarkan produk-produk dari teman-teman semua
sehingga pemasaran teman-teman juga akan semakin bagus. Informasinya cukup banyak Pak Rudi, jadi IO-nya mungkin database-nya bisa nyampe 300-an itu. Dan insya Allah akan kita undang besok pada saat BUMDes Gathering. Kalau mereka nggak bisa offline, kita undang secara online juga untuk menyemangati teman-teman BUMDes. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris dan Pak Rudi. Baik, dilanjutkan dengan KKN Darmayasa. Biar Pak Budi nunggu. Oh, biar masuk dulu, Pak. Ini sudah siap. Darmayasa, monggo silakan. Oh ya, selamat sore Pak. Ini perkenalkan saya dari UMKM Pak, dari Desa Darmayasa, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara Pak. Jadi di sini pertanyaan saya untuk UMKM saya itu kebetulan punya olahan makanan Pak dalam bentuk sambal. Nah untuk untuk mereknya sendiri sambal ambruk gitu Pak. Untuk masalah label halal, PIRT dan lain sebagainya itu kita untuk pengemasan juga kita udah bagus Pak, udah rapi. Yang kita kendalakan saat ini adalah pemasarannya Pak. Kita sangat sulit untuk mencari pasar, padahal untuk rasa juga sudah banyak testimoni yang bilang kalau sambal kita itu enak gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di desa saya itu ada Karang Taruna gitu Pak. Nah kebetulan desa saya juga punya wisata apa ya sebenarnya kayak semacam gunung gitu loh Pak, Gunung Lumbung lah katakanlah gitu untuk namanya. Nah Gunung Lumbung itu sebenarnya kalau pandangan kita dari Karang Taruna sangat potensial Pak, tapi sampai saat ini itu belum bisa dikelola secara baik gitu Pak. Padahal ada banyak sekali pemuda-pemudi yang sering ngecamp di sana gitu Pak. Kenapa enggak kita olah, kita jadikan bisnis gitu Pak? Itu yang kedua Pak. Jadi mungkin dari saya singkat aja itu aja Pak. Barangkali nanti bisa dilanjut gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya dari Yos Kusworo Pak. Mohon izin ada pertanyaan tambahan untuk Pak Rudi. Jadi kami mahasiswa KKN ketika observasi memang banyak sekali kendala-kendala yang dijalankan oleh BUMDes Pak. Nah permasalahannya ketika memang dana desa itu bukan difokuskan untuk BUMDes, ada hal lainnya, apakah ada dana lain selain dari mengambil dana desa gitu Pak? Apa mungkin dari kementerian ada solusi terkait ketika memang dana desa yang sudah dihadirkan itu untuk lain gitu. Mungkin itu saja Pak Rudi. Terima kasih dari KKN Darmasa dan Kalunja. Oke, mungkin saya akan jawab yang kedua dulu terkait dengan dana. Jadi dana yang bisa dimanfaatkan BUMDes itu bukan hanya dana penyertaan BUMDes dari dana desa. Ada banyak sekali program yang harusnya BUMDes bisa nge-link. Tadi seperti contoh yang disampaikan dari Desa Dadapayu, sekarang ada kewajiban sekitar minimal 20% dana desa itu harus untuk program ketahanan pangan desa. Berarti kan ada 200 juta, ini tiap tahun. Nah tinggal dipetakan 200 juta itu untuk apa? Ini harus ada advokasi, jangan sampai 200 juta itu untuk membangun jalan menuju ke pertanian atau apa, jangan ke infrastruktur, harus ke aset yang produktif. Nah aset yang produktif ini tentu harus ada yang mengelola, jelas pelakunya masyarakat, siapa yang mengelola, dan itu BUMDes bisa masuk di situ. Jadi tidak harus bantuan itu berupa penguatan modal, tapi bisa juga sebagai pengelola program yang tadi. Coba dicek untuk yang ketahanan pangan. Yang lainnya itu ada 40% untuk dana sosial ya, untuk BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu ada 400 juta di situ. Itu jelas ada market kan. Nah sekarang dicek orang-orang itu belinya di mana, beli bahan apa, bagaimana BUMDes bisa jadi penyedia. Ini harusnya kan kita balik nih, marketnya sudah ada. Nah, program yang lain dari masyarakat itu banyak sekali. Contoh, misalnya ada mau agak yang sedikit beresiko, pakai KUR ya. KUR itu bahkan kalau ada dengan CSR itu bisa bunganya hanya 6% atau 3%. Ini kan hampir sama sekali hampir tidak ada pakai bunga. Ya, dengan bank-bank itu biasanya punya seperti itu. Nah, memang harus kreatif. Tapi ujungnya apa? Ujungnya bukan dananya dulu. Ujungnya adalah programnya dulu. Ujungnya adalah konsep bisnisnya dulu. Sehingga saya bisa sampaikan, banyak yang ngomong tidak ada dana atau apa, itu sebenarnya desa bukan miskin dana, tapi miskin inovasi atau miskin kreativitas. Inilah yang sebenarnya harus digali dulu. Jadi jangan
jangan dibalik ya, oh BUMDes saya nggak bisa jalan karena saya nggak dikasih modal. Tapi harusnya dibalik, saya nggak dikasih modal karena saya nggak punya program. Maka mana dulu programnya dulu, buat bisnis plan. Nah inilah yang kita tawarkan ke berbagai tempat. Saya yakin kalau ada konsep bisnis yang bagus, itu mesti nanti akhirnya akan nyantol. Memang ini adalah proses yang apa namanya, proses yang tidak bisa berjalan dalam waktu yang dekat. Tapi inilah proses yang biasanya membuat BUMDes-BUMDes banyak yang berhasil dan berkesinambungan karena mereka memang membangun kekompakan dulu dengan masyarakat, dengan perangkat desa, kemudian membangun konsep bisnis yang kuat, baru mereka dikasih modal dan selanjutnya. Urutannya kalau yang kita pelajari dari peta jalan BUMDes sukses itu seperti itu. Jadi kekompakan, pemilihan usaha, baru pemodalan. Jadi semoga ini bisa memberikan solusi ya. Kemudian tadi dari UMKM ini menarik sekali, program produk sambal ini produk yang terkait dengan pangan ya. Pangan ini marketnya luar biasa. Nah, marketing itu memang butuh satu sensitivitas ya. Kita harus sensitif dengan kebutuhan, keinginan maupun preferensi dari segmen yang mau kita tembak. Jadi pertanyaan saya adalah siapa target marketnya dari sambal itu? Kalau target marketnya itu hanya warga di desa itu tentu sangat kecil. Nah, coba dipikirkan kira-kira yang pengen sambal itu apa? Siapa? Misalnya sambal itu tuh sambal khas di daerah tertentu, mungkin TKI yang jauh di luar sana itu mungkin kadang kangen ya. Ini yang pernah kita lakukan dengan pendampingan di Wedang Uwuh di Borobudur ya, Wedang Rempah di Borobudur, dia fokus menembak TKI yang ada di Hong Kong dan di Singapura. Dan ini pemasarannya langsung luar biasa. Jadi kalau kita jual Wedang Uwuh di Jogja itu udah biasa, tapi jual ini sampai ke Hong Kong, nah itu yang luar biasa. Nah, bagaimana bisa sampai ke Hong Kong? Balik ya, bahwa bisnis itu adalah networking. Jadi memang ikuti acara semacam ini, acara kumpul, gathering apa, selalu kita itu marketing. Marketing itu bukan nawarin barang, tapi mengenalkan terutama ya personal branding. Kalau Anda masih usaha yang kecil, itu saya sarankan personal branding. Saya ini di Facebook ya dulu sebelum mungkin sekarang balik lagi ke kampus, itu saya setiap hari posting terkait dengan apa yang mau saya jual. Misalnya saya ada menjual sistem ya, saya ada usaha untuk menjual sistem dan konsultasi. Nah, setiap hari saya posting di situ. Sehingga seolah orang lihat itu, wah ini Pak Rudi sibuk, Pak Rudi ini banyak kliennya. Padahal ini saya ulang lagi. Nah, itu kemudian akan ada banyak prospek yang masuk. Nah, ini yang saya sampaikan, simpel aja, satu hari satu posting. Nah, Anda punya sosial media apapun, posting terus apapun terkait dengan sambal, mungkin cara pembuatannya, mungkin testimoninya, mungkin foto sambal itu di berbagai tempat, diputar terus setiap hari satu posting. Nah, nanti setelah beberapa waktu insya Allah ini akan ada dampak ya. Jadi tadi saran saya dua, satu tentukan target market yang mungkin beda dengan yang lain. Contoh tadi misalnya TKI, mungkin dia kangen dengan sambal, nggak ada, nah Anda tembus ke situ. Dan yang kedua, online marketing, yaitu dengan cara Anda bangun branding dulu. Posting terus-menerus produk Anda, nanti lama-kelamaan Anda akan nemu sense-nya. Mungkin itu yang secara umum yang bisa saya sampaikan. Monggo, Mas, mungkin waktu, mungkin 1-2 lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Monggo Pak Budi dari BUMDes Maju Bersama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rudi Suryanto, waduh bisa bergabung sore hari ini luar biasa. Pak Aris, Mas Ainul juga rekan-rekan mungkin pengurus BUMDes maupun KKN yang ada di beberapa provinsi bahkan beberapa kabupaten yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama, saya atas nama pemerintah desa dan Forum Kepala Desa Sekecamatan Jawaran
mengucapkan terima kasih kepada UMY yang telah mengirimkan mahasiswa ke kami, di mana ini bisa didengar suara kami? Bisa loh Pak Budi, monggo Pak. Tadi dari beberapa masukan dari teman-teman, saya bisa melihat bahwa ini penting sekali kita ini support, terutama masalah penguatan kelembagaan. Kecamatan Pejawaran yang ada di Kabupaten Banjarnegara, kami 17 desa sepakat mendirikan BUMDesma yang setiap desa itu menyertakan modal 100 juta. Ini berarti betapa desa itu pentingnya BUMDes di desa-desa yang ada di wilayah kami. Kemudian ini kelemahannya, kami sudah semua desa, hampir badan hukum sudah semuanya untuk di 17 desa tersebut. Nah, tinggal penguatan kelembagaan. Nah, ini luar biasa. Ini sayang hanya 3 desa yang ikut menjadi peserta KKN di Pejawaran. Seandainya kemarin 17 desa bisa masuk semua, ini mungkin melalui Pak Aris bisa mengundang Pak Rudi ke kami bisa fasilitasi mungkin melalui Dispermades maupun Bapak Litbang atau dari kami selaku Ketua Forum Kepala Desa. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan Pak Rudi itu ya persis apa yang mungkin beberapa tahun kemarin kami jalani ketika harus ngurus badan hukum, padahal sebenarnya mudah sekali ketika online itu sudah selesai. Nah, persoalannya ini bukan menyimpang, tapi LPM. BUMDes ini ada BUMDes yang transformasi ya, UPK ex-PNPM. Kemarin di kami juga belum selesai ya, belum selesai untuk badan hukumnya. Padahal banyak di beberapa desa di Indonesia sudah di kecamatan ya, itu kan setiap kecamatan sudah selesai. Nah, ini penting sekali seandainya mungkin Pak Rudi bisa terutama kalau nggak salah Dirjen PEID ya di Kemendes bahwa ini di Kecamatan Pejawaran kok belum apa istilahnya belum keluar badan hukumnya. Ini yang ex-PNPM mandiri, kemudian di Pejawaran kami ada BUMDesma Jawara Mukti Bersama yang 17 desa itu bergabung untuk mendirikan BUMDes dan ikut juga konsekuensinya menyertakan modal 100 juta setiap desa. Kemudian yang di kami ini luar biasa UMY ini di kami BUMDes Maju Bersama Sarwodadi kita ada beberapa unit ya. Yang ini yang menarik adalah unit yang Pak Ganjar selaku gubernur juga menyorot sekali. Jadi di Kabupaten Banjarnegara kami ada 3 BUMDes yang ditunjuk oleh Samsat untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi ini udah berjalan dan mohon maaf Pak Aris, mahasiswanya kemarin kami suruh ke Kecamatan Pandanarum, kecamatan terpencil, mereka suruh ikut biar tahu dan alhamdulillah tadi pagi camatnya langsung merespon menemuin saya, bukan lewat telepon. Pertama katanya Mas Lurah ini luar biasa memberdayakan mahasiswa. Beliau secara resmi akan bersurat ke UMY dalam hal ini LPM mohon ada 4 desa di Kecamatan Pandanarum yang meminta untuk mahasiswa dikirimkan di sana dalam rangka KKN. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Aris, mahasiswanya di sini pokoknya kalau pulang mengadu ke Pak Aris bahwa di Sarwodadi, di Pejawaran, di Gembleng ya mohon maaf karena kami kepengen mereka jangan hanya pindah kos atau pindah kontrakan, tapi mereka benar-benar latihan bermasyarakat. Jadi itu intinya Pak Rudi melalui Pak Aris mungkin seandainya penguatan ini skalanya lebih besar, walaupun ini dirintis oleh UMY, tapi nanti kami kapasitas sebagai forum kepala desa mungkin bisa
bagaimana Pak Rudi bisa memberikan, kalau bisa offline, kalau online kayak gini, yang sinyalnya susah-susah ya di sana, jadi benar-benar membingungkan gitu. Satu lagi pertanyaan. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rudi. Mungkin ini karena saya dipanggil, ini pertanyaan terakhir ya, terima kasih. Pak Kades ya, dari Pejawaran. Terima kasih kemarin dapat sayur kalau nggak salah Pak ya, dapat kiriman, terima kasih sekali, wah luar biasa. Ini bentuk nyata lah ya, bagaimana kebangkitan ekonomi ya dari desa ini bisa memproduksi sekian banyak, dan ini saya merinding ini dengar 17 desa, berarti 1,7 miliar, itu ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Tadi untuk yang UPK tadi mungkin nanti saya coba cek Pak, saya cuma bisa membantu menanyakan. Saya akan coba menanyakan ke tim kenapa ada mungkin kendala di tempat Bapak, kenapa belum keluar ya. Untuk yang ex-PNPM ya Pak ini ya, yang dari ex-PNPM, oke. Kemudian terima kasih tadi mahasiswa kami sudah dididik dengan baik di situ, memang harusnya alumni atau mahasiswa UMB memang harus tangguh ya, memang calon-calon pemimpin di masa depan itu harus bergelut dengan masalah yang ada di lapangan. Kemudian untuk berbagai usaha tadi ya memang ini tidak bisa berhenti Pak ya, tidak bisa berhenti. Tadi saya sudah merasakan ya bagaimana semangat, kekompakan dan visi yang sama itu bisa mengantarkan kita menjadi hal yang saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini mohon dijaga. Dan terus ada inovasi untuk melanjutkan hal yang bagus ini. Monggo lah nanti kalau UMY dilibatkan dari LPM, itu nanti tentu sangat berbahagia sekali. Mungkin begitu Bapak, terima kasih, ini semoga yang bukan yang pertama dan terakhir, mungkin bisa ketemu langsung nanti pas ke UMY atau kita yang ke Pejawaran, karena kemarin katanya ada banyak durian juga Pak di sana, kita belum kebagian kemarin ya, gitu ya Pak Aris ya. Mungkin gitu ya. Oke, mohon maaf Pak Aris, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali. Ini saya harus ada kegiatan lagi. Senang sekali semoga bisa disambung. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Rudi Suryanto atas penyampaian materi dan diskusi yang kemudian disampaikan, dan juga terima kasih kepada Dr. Aris Slamet Widodo, dan terima kasih juga kepada seluruh pemerintah kelurahan yang hadir pada kesempatan ini dan pengurus BUMDes beserta teman-teman mahasiswa KKN yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Pertemuan ini bukan hanya hari ini Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 kali pertemuan. Nanti di tanggal 1 Februari di hari Rabu, tanggal 1 Februari akan ada pertemuan kembali, dan yang terakhir di hari Jumat yaitu tanggal 3 Februari. Sehingga seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk setiap sesi akan ada door prize, akan tetapi door prize-nya akan diumumkan di akhir sesi, yaitu akhir sesi di hari Jumat tanggal 3 Februari. Jadi kami mohon untuk seluruh pemerintah kelurahan dan pengurus BUMDes untuk tetap bisa hadir di 2 hari berikutnya, yaitu di tanggal 1 dan tanggal 3 Februari 2023 dengan agenda yang sama, akan tetapi dengan materi dan pemateri yang berbeda. Insya Allah akan sama-sama luar biasa, ada praktisi dan lain sebagainya, nanti akan mengisi di kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Rudi Suryanto, SPM ACCA KCA, dan terima kasih juga kepada Dr. Aris Slamet Widodo, SPM SC, beserta seluruh pemerintah kelurahan dan pengurus BUMDes, beserta teman-teman mahasiswa KKN yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin hari ini kita cukupkan karena waktunya sangat terbatas, dan ternyata sudah sampai 2 jam kita di room Zoom ini. Tidak terasa karena materinya sangat luar biasa. Yang paling penting, insya Allah nanti akan kami share untuk PPT-nya beserta dengan record dari kegiatan Zoom rapat ini. Atau nanti bisa kami upload di YouTube KKN UMY, nanti biar bisa diakses oleh seluruh pemerintah kelurahan dan bisa dipelajari kembali. Mungkin sebelum kami tutup, kurang lebihnya dari saya, kalau ada salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Mari kita tutup kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.